Baik, terima kasih waktunya. Om Swastiastu. Kami dari kelompok nomor 21, di mana kelompok kami terdiri dari IGD Pradipta Adinugraha, Iputu George Budiananta Merta, Niputu Setiawati, dan Kadek Hendra Negara Putra, menyampaikan paparan tugas eksplorasi teknologi informasi. Kami mulai dari komputer dari masa ke masa. Dewasa ini komputer telah menjadi teman dekat banyak orang. Manusia banyak dibantu oleh komputer, baik dalam pekerjaannya maupun untuk kepentingan lainnya. Namun sedikit sekali kita menemukan narasi tentang sejarah asal-usul komputer. Berikut ini kami sampaikan tutorial komputer dari masa ke masa. Di masa lalu, perkembangan peradaban suatu bangsa seperti Tiongkok, Mesir, India, Yunani, dan lain sebagainya ditunjukkan dalam ciri perkembangan tulisan, bahasa, dan perhitungan matematika. Salah satu alat berhitung yang diciptakan pada masa itu adalah abaskus atau sempoa. Alat ini berkembang penggunaannya ke berbagai bangsa di dunia. Abaskus atau sempoa setelah digunakan ribuan tahun keberadaannya mulai memudar seiring ditemukannya kalkulator di Eropa pada abad pertengahan. Kalkulator artinya mesin untuk melakukan perhitungan atau kalkulasi matematika. John Napier sebagai penemu kalkulator menempatkan logaritma sebagai basis operasi mekaniknya. Mesin Babbage. Mesin ini ditemukan tahun 1812 oleh Charles Babbage, 1791-1871. Mesin ini disebut mesin Babbage, dibuat dalam bentuk mesin uap untuk melakukan perhitungan matematika yang lebih rumit, yaitu perhitungan diferensial. Mesin Babbage kemudian disempurnakan oleh Augusta Ada Lovelace tahun 1815 dan 1852 dengan menempatkan instruksi tertentu ke dalam mesin. Instruksi mesin ini dikenal sebagai Ada Programming yang sampai saat ini digunakan di berbagai jenis komputer. Penemuan ini menempatkan Augusta Ada Lovelace sebagai programmer sekaligus programmer wanita pertama di dunia. Komputer di era Perang Dunia. Komputer terus mengalami perkembangan yang lebih canggih, tidak saja untuk kegunaan perhitungan matematika, tetapi lebih ke berkembang digunakan sebagai mesin pengarah persenjataan pada masa Perang Dunia Pertama. Pada masa ini tercatat penemuan kartu perforasi tahun 1890 oleh Herman Hollerith 1860-1929, kalkulator diferensial tahun 1931 oleh Vannevar Bush 1890-1974, dan komputer elektronik berbasis aljabar Boolean tahun 1903 oleh John F. Atanasoff dan Clifford Berry untuk membantu keterbatasan manusia. Pada Perang Dunia II, komputer telah berkembang jauh digunakan sebagai sistem kendali pesawat terbang dan peluru kendali. Salah satu adalah komputer Colossus milik Inggris yang dipakai pemecahan kode sandi pihak Jerman. Pada periode inilah pengertian komputer yang semula hanya sebagai mesin perhitungan matematika berubah menjadi lebih luas. Dan selanjutnya, pergeseran peran komputer pasca Perang Dunia. Pasca Perang Dunia II, 1945, perkembangan komputer mengarah pada arsitektur komputer, perangkat keras dan perangkat lunak, serta pemahaman mengenai komputer. Komputer menurut Karl Hamacher adalah merupakan mesin elektronik untuk perhitungan cepat dan mampu menerima inputan data, melakukan pemrosesan di memori sesuai aplikasi yang digunakan, untuk kemudian dihasilkan menjadi sebuah informasi. Menurut Brian Blitzmer, tahun 1985, komputer merupakan suatu alat elektronik yang mampu melakukan 4 tugas, menerima inputan, memproses inputan, menyimpan perintah dan hasil pemrosesan, serta menyediakan output berupa informasi. Terakhir, menurut Forey, komputer adalah alat pemrosesan data yang dapat melakukan perhitungan skala besar secara
cepat tanpa adanya campur tangan manusia. Yang kelima, 6 generasi komputer. Ada 6 generasi komputer saat ini sesuai ciri khasnya masing-masing, yaitu generasi pertama dalam kurun waktu 1941 sampai 1952, generasi kedua 1952-1958, generasi ketiga 1958-1970, generasi keempat tahun 1970 sampai 1980, generasi kelima tahun 1980 sampai dengan saat ini, dan generasi keenam di masa depan masih belum tahap pengembangan. Yang selanjutnya, 6 komputer generasi pertama, yaitu pada tahun 1941 dan 1952. Teknologi komputer dikuasai Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat untuk mendukung perangkat militer dengan tujuan memenangkan pertempuran. Mark I adalah salah satu bentuk komputer generasi pertama yang diciptakan oleh Howard H. Aiken dari Harvard University untuk US Navy. Komputer lainnya adalah Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC oleh John Presper Ecker dalam kurun waktu 1919 sampai dengan 1995, dan John W. Munitzky 1907 sampai dengan 1980. ENIAC kemudian digantikan UNIVAC, yaitu Universal Automatic Computer. Ciri khas kegenerasian ini terletak pada instruksi spesifik yang dimaksudkan dan bentuknya masih membutuhkan ruangan. Yang ketujuh, komputer generasi kedua, yaitu pada tahun 1952 dan 1958. Kemampuan komputer masih sama, yang berubah adalah ukuran komputer jadi lebih kecil karena pada tahun 1956 ditemukan transistor sebagai pengganti tube vacuum dan silinder magnetik. Komputer generasi ini adalah komputer IBM. Yang kedelapan yaitu komputer generasi ketiga, yaitu pada tahun 1956 sampai dengan 1970. Ditandai dengan penemuan integrated circulator atau IC sebagai pengganti transistor. Jenis komputernya adalah IBM S360. Kelebihannya terletak pada peningkatan kemampuan prosesor yang mampu menjalankan beberapa tugas sekaligus. Ukuran komputer juga menjadi lebih kecil. Selanjutnya yang ke-9, komputer generasi keempat, yaitu tahun 1970 sampai dengan 1980. Pada generasi ini, teknologi semakin berkembang, di mana komputer saat itu telah dilengkapi Large Scale Integration atau LSI, Very Large Scale Integration, dan Ultra Large Scale Integration atau ULSI. Pada masa ini, komputer sudah bisa digunakan untuk kepentingan pribadi, tidak seperti pada masa sebelumnya yang hanya terbatas digunakan di instansi pemerintah. Steve Jobs dan Steve Wozniak merupakan pionir pencipta komputer generasi ini. Selanjutnya, komputer generasi kelima, yaitu pada tahun 1980 sampai dengan saat ini. Komputer generasi ini sudah sangat canggih dengan menerapkan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, sehingga kemampuan menerima, mengolah, dan menyimpan data menjadi lebih besar, serta meningkatnya kemampuan menyajikan beragam informasi. Komputer menjadi digunakan hampir di semua bidang kehidupan. Ukuran menjadi sangat simpel, didukung perangkat lunak yang variatif. Selanjutnya, komputer generasi ke-6 atau masa depan, yang terdiri dari yaitu penerapan artificial intelligence ke dalam sistem operasi secara lebih luas, sehingga komputer bisa memberi perintah dan menjalankan perintah secara mandiri tanpa programmer manusia. Selanjutnya, bentuk akan lebih beragam seperti komputer mini Raspberry Pi, nanokomputer, elastic komputer, Exodus, PISM, dan embedded computer system for robotika. Selanjutnya, memiliki kemampuan proses pengenalan dan prediksi secara lebih baik.
Dan terakhir, memiliki kemampuan koordinasi dalam jaringan antar perangkat secara lebih baik. Selanjutnya, jenis-jenis komputer. Jadi sampai saat ini dikenal 5 jenis komputer, yaitu superkomputer, mainframe komputer, mini komputer workstation komputer, dan personal komputer. Dan untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Tujos Budiananta Merta, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Bu Putu Setiawati, yaitu tentang perkembangan hardware. Yang pertama, pendahuluan. Perkembangan perangkat keras komputer atau hardware turut mempengaruhi pengembangan komputer dari waktu ke waktu. Komputer generasi pertama dan kedua memiliki ukuran yang sangat besar, boros listrik, namun memiliki kemampuan komputasi yang rendah. Sebaliknya, komputer generasi kelima yang kita gunakan saat ini memiliki ukuran yang makin kecil dengan beragam pilihan bentuk, hemat listrik, namun memiliki kemampuan komputasi yang makin baik. Hal ini tidak dapat lepas dari adanya inovasi dari sisi hardware, terutama tabung tube vakum, transistor, integrated circuit atau IC, mikroprosesor, dan artificial intelligence atau AI. Next, tentu ada penemuan yang pertama, itu ada tabung atau tube vacuum. Tabung atau tube vacuum menjadi komponen utama penggerak pada komputer generasi pertama. Pada pemakaian tabung vakum menjadi komputer generasi pertama berukuran yang sangat besar hingga mencapai satu ruangan. Selain berukuran yang sangat besar, komputer generasi pertama yang menggunakan tabung juga boros energi listrik dengan kemampuan komputasi yang sangat rendah untuk ukuran komputer saat ini. Meskipun demikian, di masanya tabung vakum adalah komponen penting bagi komputer raksasa untuk dapat melakukan tugasnya terkait komputasi, misal memecahkan kode sandi musuh. Next. Penemuan kedua itu ada transistor, di mana transistor di dalam dunia elektro itu telekomunikasi didefinisikan sebagai sebuah semikonduktor untuk penguat listrik, sirkuit pemutus, dan penyambung arus listrik, stabilitas tegangan tinggi, serta untuk modulasi sinyal. Transistor diciptakan sebagai solusi atas kekurangan yang ada pada tabung. Kemunculan transistor menandai era komputer generasi kedua. Manchester TC merupakan komputer generasi kedua yang pertama kali menggunakan transistor. Transistor pun juga mengalami perubahan bentuk dari waktu ke waktu. Dimulai dari transistor versi pertama yang diciptakan pada tahun 1941 hingga perubahan transistor di tahun 1948, 1955, 1957, dan 1967. Perubahan dilakukan pada ukuran dan performansinya. Hingga saat ini, transistor masih digunakan pada sejumlah komponen elektronik, termasuk juga dimasukkan ke dalam IC dan mikroprosesor. Next. Penemuan yang ketiga itu penemuan integrated circuit atau IC. Integrated circuit atau IC atau sirkuit terpadu atau umum juga disebut chip, merupakan komponen elektronik yang berukuran kecil yang disusun dari bahan semikonduktor atau silikon. IC memiliki kemampuan komputasi yang lebih baik dibandingkan transistor dengan ukurannya yang hal ini memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan komputer dari sisi ukuran dan kemampuan komputasi. Kehadiran chip memungkinkan komputer untuk berevolusi ke prototipe bentuk komputer saat ini, yaitu komputer desktop yang mudah untuk dibawa dan diletakkan di ruangan pribadi. Namun secara fisik, penggunaan komputer generasi keempat pada tahun 1970 sampai 1980 belum dapat mewakili gambaran komputer generasi kelima yang kita gunakan saat ini.
IBM adalah pelopornya dengan komputer pribadi yang mereka produksi di tahun 1971. Next. Penemuan keempat yaitu penemuan mikroprosesor. Masih di era komputer generasi keempat, terdapat penemuan baru berupa mikroprosesor. Mikroprosesor memperbaiki kelemahan yang ada pada IC dari sisi bentuk yang lebih kecil, performa yang lebih baik, dan hemat sumber daya. Chip yang ada pada mikroprosesor mampu menampung hingga ribuan transistor di dalamnya. Selain itu, di dalamnya juga terdapat sirkuit yang saling terhubung. Hal ini yang menjadikan mikroprosesor memiliki kelebihan-kelebihan di atas. Mikroprosesor sendiri diperkenalkan di dunia komputer oleh Intel melalui produk mereka yang bernama Intel 4004. Intel menjadi perusahaan besar kelas dunia yang hingga kini memproduksi prosesor untuk berbagai jenis komputer. Apple dengan sistem operasi Macintosh atau Mac OS di dalamnya mengadopsi mikroprosesor pada generasi kedua komputer mereka pada tahun 1984. Hal ini untuk memperbaiki prototipe awal Apple generasi pertama yang dikembangkan pada tahun 1976. Penemuan yang kelima itu penerapan artificial intelligence atau AI hardware. Semenjak ditemukannya teknologi mikroprosesor yang diikuti dengan LSI, VLSI, dan ULSI, komputer terus mengalami perubahan bentuk dan peningkatan performansi. Bentuk seperti nano komputer yang dapat masuk dan berjalan pada aliran darah manusia, berbasis Internet of Things. Chip untuk robotika, komputer genggam, dan smartphone, terutama dengan layar sentuh, adalah wujud dari era komputer saat ini. Namun, yang akan terus berkembang menuju era komputer generasi ke-6 adalah kecerdasan buatan yang di sisi software yang ditanamkan pada hardware komputer, sehingga menjadikan komputer cerdas benar-benar terwujud. Perangkat keras atau hardware yang ditanamkan dengan artificial intelligence atau AI di dalamnya disebut dengan AI hardware. Sekian pemaparan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh Pak Kade Endra. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan memaparkan paparan selanjutnya yang berjudul Perkembangan Sistem Operasi. Pendahuluan. Sistem operasi merupakan perangkat lunak komputer atau software yang berfungsi untuk mengendalikan perangkat keras komputer atau hardware dan software lainnya, sekaligus menjadi jembatan penghubung antara pengguna dengan komputer. Sistem operasi mengalami perkembangan. Si komputer dan hardware mengalami fase perkembangan lebih awal jika dibandingkan dengan sistem operasi. Salah satu penyebab utamanya adalah karena komputer generasi pertama hingga ketiga belum mengenal adanya sistem operasi secara umum seperti saat ini. Generasi pertama adalah serial processing pada tahun 1940 sampai 1950. Serial processing pada dasarnya bukanlah sistem operasi seutuhnya, sehingga lebih tepat disebut sebagai semi operating system. Hal ini disebabkan oleh karena komputer hanya dijalankan melalui serial processing memanfaatkan sebuah konsol atau terminal, disertai dengan kemampuan untuk melakukan proses cetak data, menampilkan data atau display, dan pengaturan hardware secara langsung. Serial processing dikembangkan dengan bahasa pemrograman tingkat rendah, yaitu bahasa pemrograman berinteraksi langsung dengan hardware. Adapun pemanfaatan komputer dan sistem operasi serial processing pada masa ini lebih diutamakan untuk penghitungan matematis rumit dan terbatas. Sistem operasi serial processing belum dapat dilakukan untuk keperluan sehari-hari, sebagai halnya sistem operasi dan komputer masa kini.
Serial processing jadi bentuk awal dari sistem operasi mainframe untuk komputer generasi pertama. Generasi kedua yaitu Simple Batch System pada tahun 1950. Simple Batch System atau juga disebut dengan Uniprogramming merupakan sistem operasi perbaikan dari serial processing. Sistem operasi ini digunakan pada komputer generasi ketiga. Perbaikan utama dilakukan untuk meningkatkan utilisasi komputer. Kelebihan yang dimiliki oleh Simple Batch System ini adalah kemampuan untuk dapat menjadi perantara antara pengguna dan komputer melalui pemanfaatan pita magnetik untuk melakukan job dari suatu aplikasi pada sistem operasi. Beberapa contoh komputer yang menggunakan Simple Batch Programming sebagai sistem operasi adalah IBM 701 pada tahun 1950 dan IBM 704 pada tahun 1950. Kekurangan mendasar dari Simple Batch System adalah ketidakmampuannya untuk mengerjakan sejumlah tugas job atau aplikasi secara bersamaan atau sekaligus. Pengguna hanya dapat melakukan satu tugas saja per satuan waktu. Generasi ketiga adalah multi-program batch system pada tahun 1951 sampai 1961. Sistem operasi multi-program batch system ini memiliki kekurangan yaitu ketidakmampuannya di dalam menjalankan lebih dari satu buah aplikasi atau pekerjaan secara bersamaan. Untuk itulah kemudian dilakukan perbaikan sistem operasi dari Uniprogramming atau Simple Batch System menjadi Multi-Programming atau Multi-Programmed Batch System. Multi-Programmed Batch System belum memiliki dukungan multi-akun atau melakukan login. Beberapa contoh dari Multi-Programmed Batch System yang tercatat dalam sejarah komputer adalah IBSys pada tahun 1955, VMS pada tahun 1960, IBM pada 7091 pada tahun 1960 dan IBM 7094 pada tahun 1960. Komputer generasi kedua, terutama di tahun 1996 melalui pionirnya yaitu IBM, menjadi generasi komputer yang pertama kali menggunakan sistem operasi untuk mainframe yang lebih sempurna dibandingkan versi sebelumnya. Generasi keempat adalah Time Sharing System pada tahun 1961. Time Sharing System diciptakan untuk memperbaiki kekurangan pada Multi-Programming Batch System, yaitu dukungan login untuk banyak pengguna, multi-akun pada satu sistem operasi. Dengan adanya fitur ini, maka akan memungkinkan komputer generasi ketiga dan seterusnya untuk dapat digunakan oleh banyak pengguna melalui time sharing system di dalamnya. Konsep time sharing system ini digunakan hingga ke generasi komputer kelima dan generasi sistem operasi yang digunakan saat ini. Komputasi paralel merupakan salah satu cikal bakal dari teknologi cloud computing yang umum digunakan masa sekarang di era selanjutnya. Selanjutnya adalah generasi kelima, sistem operasi masa kini dari tahun 1970 sampai sekarang. Komputer mulai digunakan untuk segala bidang kehidupan manusia. IBM menjadi pelopor utama untuk komputer pribadi, diikuti oleh Apple dan perusahaan-perusahaan lainnya. Inovasi lain seperti pemakaian mouse dan sistem operasi yang lebih baik dari sisi tatap muka pun juga terjadi di era komputer generasi keempat ini. Berangkat dari sistem operasi unik yang terbatas untuk kalangan tertentu dan pada lingkungan mainframe. Kemudian dikembangkan menjadi Minix dan beberapa lainnya menjadi sistem operasi untuk server dan komputer pribadi. Contoh-contoh dari generasi kelima yaitu satu Macintosh atau Mac OS yang dikembangkan Steve Jobs dan Steve Wozniak untuk melatih komputer Apple. Mereka menggunakan kernel Darwin,
Kemudian kedua, FreeBSD dan beberapa distribusi turunannya yang didukung oleh komunitas yang besar di seluruh dunia. Ketiga, kernel Linux dan sistem operasi Linux yang dikembangkan oleh Linus Torvalds di awal tahun 90-an yang kemudian menjadi sejumlah distribusi atau distro besar Linux lainnya, serta juga pada sistem operasi mobile di masa-masa selanjutnya. Salah satu yang dikenal saat ini adalah Android. Keempat adalah Microsoft Windows yang didirikan oleh Bill Gates. Cloud Operating System saat ini sampai masa depan. Dengan makin berkembangnya teknologi arah komputer pribadi, perlahan beralih ke ranah mobile dan cloud computing. Cloud computing merupakan teknologi di bidang jaringan komputer yang menyediakan 3 jenis layanan kepada pengguna sesuai dengan kebutuhan, di mana salah satunya adalah software as a service, cloud, sistem operasi untuk perangkat mobile atau mobile operating system, dan sistem operasi berbasis cloud computing atau cloud operating system adalah pengembangan lebih lanjut dari SaaS Cloud. Sistem operasi mobile yang umum dikenal saat ini adalah Android, Tizen OS, Firefox OS yang menggunakan Linux sebagai inti atau kernel sistem operasi mereka. Baik, kami lanjutkan pada perkembangan dan model pengembangan software. Yaitu pertama, perkembangan software. Sampai dengan generasi ketiga, perkembangan software cenderung dilakukan dalam tampilan command line. Tidak dikenal adanya graphical user interface atau GUI karena keterbatasan memori. Setelah generasi keempat, software berkembang pesat sejalan dengan peningkatan kapasitas data. Penambahan aplikasi dilakukan semakin banyak. Sistem operasi khusus personal komputer pun diciptakan seperti Macintosh atau KS, Macintosh KS pada Apple dengan dukungan GUI. Pada masa kini, komputer telah dilengkapi aplikasi internet, file transfer, protokol, dan integrated development environment. Yang kedua, yaitu 8 model pengembangan software. Sampai saat ini ada 8 model pengembangan software meliputi structural programming, object oriented programming atau OOP, waterfall, agile serum, rapid application development, dan prototyping dan DevOps. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi. Yang pertama, structural programming. Structural programming merupakan sebuah model pengembangan software yang memanfaatkan adanya fungsi, prosedur, go-to, struktur blok, pengulangan, dan sejumlah konsep struktural lainnya di dalam penulisan kode program. Sesuai namanya, maka penulisan dilakukan secara terstruktur. Structural programming didukung oleh bahasa pemrograman tingkat rendah, misal assembly dan C, dan bahasa pemrograman tingkat tinggi, misal Pascal dan PHP. Untuk desain software, structural programming menggunakan data flow diagram atau DFD yang menggambarkan aliran data di dalam sistem atau data flow. Next. Selanjutnya, Object Oriented Programming atau OOP. Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek merupakan model pengembangan software yang menggunakan konsep kelas, objek, pewarisan, dan pembungkusan, dan sejumlah konsep berbasis objek di dalam penulisan sumber kode.
OOP menawarkan beberapa kelebihan, antara lain kemudahan untuk mempelajari dengan konsep objek dan kelas, kemudahan di dalam pengembangan dan penggunaan kembali. Sumber kode memanfaatkan pewarisan, penggunaan yang luas di semua platform, fleksibel yang tinggi, didukung dari jumlah bahasa pemrograman, serta dapat dikombinasikan dengan struktural programming melalui penambahan function dan prosedur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Kadendra. Terima kasih, saya akan lanjutkan paparannya. Waterfall. Waterfall merupakan metode pengembangan software yang cukup tua, terhitung sejak diperkenalkan tahun 1970. Meski demikian, waterfall masih cukup banyak digunakan hingga saat ini. Dalam software development life cycle atau SDLC atau daur hidup software, waterfall dijalankan ke dalam 5 tahapan berurutan dan terstruktur sebagai berikut. 1. Discussion, yaitu diskusi yang dilakukan antara pengembang dan pengguna untuk menentukan kesepakatan dan kebutuhan. 2. Analisis untuk memperoleh gambaran analisa persyaratan dari software yang akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 3. Strategi, yaitu penentuan strategi perencanaan dan pengembangan software, serta desain software. 4. Execution, yaitu implementasi dari desain software menggunakan bahasa pemrograman dan teknologi yang telah disetujui untuk dipilih. 5. Quality atau assurance atau QA testing, yaitu melakukan quality assurance testing atau pengujian kualitas dari software yang dibuat meliputi pengujian, dokumentasi, penyempurnaan bug, dan pemeliharaan. Sebagai contoh dari pengembangan software menggunakan model pengembangan Agile, yaitu sistem informasi penyewaan sepeda motor, tahap discussion dilakukan antara pihak pengembang dan penggunanya sepeda motor untuk wisatawan di Bali agar diperoleh apa yang menjadi kebutuhan mereka terkait dengan software yang akan dikembangkan. Agile merupakan muncul sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki oleh waterfall. Agile mampu menangani masalah ini berkat adanya fleksibilitas dalamnya. Agile mewujudkan fleksibilitas dalam pengembangan software. Agile memiliki 5 tahapan sebagai berikut, yaitu pertama, requirement analysis yang meliputi penentuan ruang lingkup dan persyaratan untuk proyek software, serta analisa persyaratan. Kedua, desain, yaitu membuat desain dari software berdasarkan hasil analisa persyaratan dan kebutuhan pengguna, menggunakan UML atau DFD untuk software dan Aero untuk database. Ketiga, development, yaitu implementasi desain menggunakan bahasa pemrograman, DBMS dan teknologi yang dipilih. Keempat, testing, yaitu melakukan pengujian terhadap software di sisi pengembang atau black box testing dan di sisi pengguna, user acceptance testing. Maintenance, yaitu melakukan pemeliharaan, perawatan, perbaikan bug, penambahan fitur sesuai dengan daur hidup software dan kebutuhan lebih lanjut dari pengguna. Saya serahkan paparan selanjutnya kepada Pak Gede Pradipta di Nugraha. Silakan. Oke, baik. Saya akan melanjutkan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Endra Negara. Jadi selanjutnya itu ada Scrum. Nah, Scrum hadir sebagai sebuah solusi perbaikan dari waterfall dan Agile. Jadi Scrum itu mengadopsi strukturisasi pengembangan dari waterfall dan pelibatan pengguna di dalam pengembangan software dari Agile. Nah, Scrum itu terdapat 4 tahapan, yaitu yang pertama ada produk backlog. Nah, produk backlog ini di mana pengguna atau pemilik produk membuat daftar keinginan atau produk backlog. Nah, jadi daftar keinginan ini diurutkan dari prioritas utama atau paling atas ke prioritas yang terakhir, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada sprint backlog.
Nah, sprint backlog ini melakukan perencanaan untuk urutan teratas yang dipilih atau disesuaikan dengan jangka waktu yang diperlukan. Kemudian selanjutnya ada sprint. Nah, sprint ini dengan jangka waktu sekitar 2-4 minggu, di mana setiap waktu berkala. Jadi dilakukan pengecekan Scrum yang melibatkan tim pengembang dan pengguna secara rutin. Kemudian yang terakhir ada working increment of software. Jadi working increment of software ini kegiatan dilakukan terus-menerus untuk setiap potongan proyek dengan jangka waktu yang ditentukan, seperti sprint. Nah, hingga semua bagian pada produk backlog selesai dengan baik sesuai kebutuhan pengguna. Jadi contoh gambaran dari alur Scrum itu dapat dilihat pada gambar di sebelah, seperti itu. Oke, selanjutnya ada Rapid Application Development atau yang kita kenal dengan nama RAD. Jadi Rapid Application Development ini merupakan model pengembangan software yang bersifat incremental. Nah, incremental di sini maksudnya adalah bertingkat, yang mana memerlukan waktu yang sangat singkat di dalam pengembangannya. Jadi berbeda dengan SDLC. Kemudian RAD memiliki fase sebagai berikut. Yang pertama ada requirement planning. Requirement planning ini memuat perencanaan terkait pengembangan software. Kemudian ada user design. Nah, di tahap user design ini meliputi proses desain software seperti UML, DFD, desain database, dan spesifikasi sistem lainnya. Selanjutnya ada construction. Jadi construction ini tahap implementasi dari desain yang telah disepakati atau dari user design. Selanjutnya ada cut over. Nah, cut over ini adalah tahap penyelesaian software atau revisi, yaitu ada perbaikan, penambahan fitur, dokumentasi project, dan lain-lain yang melibatkan pengembang dengan pengguna sistem. Nah, untuk gambaran alur dari RAD bisa dilihat di sebelah. Itu ada perencanaan, kemudian pada tahun 2010 mengenalkan RAD dengan tiga fase, yakni requirement planning. Nah, requirement planning itu sama seperti RAD sebelumnya, itu merupakan tahap proses untuk mengumpulkan data, kemudian ada RAD design workshop. Nah, ini dia yang kenalkan, yaitu RAD Design Workshop, yang mana pengguna, pengembang, dan analis dari sistem itu melakukan tahap desain software hingga implementasi software dalam bentuk prototype. Selanjutnya yang terakhir ada implementation. Jadi implementation ini adalah tahap akhir, berupa implementasi software dari versi alpha hingga beta, dan sampai versi finalnya. Oke, jadi setiap proses itu pasti memiliki yang namanya kelebihan. Jadi RAD itu memiliki kelebihan dari sisi waktu pengembang yang singkat, sehingga menghemat tenaga, waktu, dan biaya selama pengembangan software. Oke. Nah, selanjutnya ada prototype. Nah, prototype atau yang kita kenal dengan purwarupa merupakan model pengembangan software yang menyediakan versi purwarupa dari sebuah software. Nah, sebagai sebuah gambaran awal bagi pengguna. Jadi prototype itu menjadikan software yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, kenapa seperti itu? Karena prototype memberikan kesempatan bagi pengguna dan pengembang sistem untuk mendiskusikan, mencoba, dan menguji hingga tercapainya hasil akhir dari sebuah sistem. Nah, kelebihan dari prototype adalah peluang software agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sedangkan kekurangannya itu adalah kurangnya waktu untuk desain dan analis software itu sendiri. Oke, selanjutnya yang terakhir ada DevOps atau Development and Operation. Nah, jadi DevOps ini merupakan model pengembangan software paling kompleks. Kenapa dikatakan kompleks? Karena jika dibandingkan dengan model-model pengembangan software lainnya yang telah disebutkan sebelumnya, itu nilai lebih dari DevOps adalah adanya kemampuan untuk melakukan perubahan kecil atau minor pada software
Jadi dalam DevOps itu ada 3 hal utama yang diunggulkan, yaitu pengembangan software yang pertama. Nah, pengembangan software ini di mana pada dasarnya DevOps adalah metode pengembangan software yang menekankan komunikasi, kolaborasi, dan integrasi antara pengembang software, profesional, dan pengguna sistem. Selanjutnya ada jaminan kualitas. Jadi jaminan kualitas di DevOps itu memiliki jaminan kualitas terhadap software yang dikembangkan atau software quality assurance, di mana bagian tim penjamin integrasi dengan tim pengembang dan tim operasional itu saling berkolaborasi. Kemudian yang terakhir ada operasional. Nah, operasional ini sebuah tahapan di mana adanya perubahan proses bisnis pada industri software. Jadi software ini dijadikan sebagai bagian dari bisnis. Perusahaan dan pelanggan berinteraksi melalui software yang dijalankan dalam bentuk layanan online. Nah, jadi untuk selanjutnya itu adalah mobile computing. Nah, mobile computing. Jadi kita sering mendengar tentang kata mobile. Jadi mobile computing itu apa sih? Ya. Oke. Kita pengenalan dulu tentang mobile computing. Nah, mobile computing itu apa sih? Jadi mobile computing itu didefinisikan sebagai sebuah teknologi dalam bentuk perangkat keras, komputer atau hardware, perangkat lunak komputer atau software, dan embedded system atau sistem benam yang memungkinkan para pengguna komputer untuk dapat mengakses data dan informasi kapanpun dan dimanapun dengan menggunakan jaringan internet tentunya. Oke. Selanjutnya adalah kemunculan dari mobile computing. Jadi kemunculan mobile computing itu muncul akibat dari perkembangan teknologi komputer yang cukup pesat. Nah, kita tahu dewasa ini perkembangan teknologi komputer itu cukup pesat ya. Jadi jaringan komputer yang makin meluas dan makin berkembang menjadikan mobile computing turut berkembang dan makin mudah digunakan. Komputer mengalami perubahan bentuk ke ukuran yang lebih dari ukuran yang kecil sampai lebih besar seperti itu. Atau sebaliknya. Oke, jadi selanjutnya adalah 8 elemen mobile computing. Nah, 8 elemen mobile computing itu ada yang pertama namanya program manajemen. Ya, program manajemen itu memformulasikan strategi-strategi penggunaan software perangkat lunak untuk kepentingan bisnis mobile. Jadi program manajemen itu terdiri atas 7 bagian, yaitu yang pertama ada data management, kemudian yang kedua ada network access, yang ketiga ada integrated workplace, yang keempat ada security, yang kelima ada service, yang keenam ada device management, dan yang terakhir adalah application life cycle atau daur hidup perangkat lunak. Selanjutnya adalah IT strategi. Nah, IT strategi itu merupakan strategi-strategi yang dilakukan oleh pengguna dan vendor yang meliputi 1, yaitu kemampuan finansial dalam membeli perangkat. Yang kedua, pemilihan aplikasi sesuai kebutuhan. Yang ketiga adalah keamanan aplikasi atau security-nya. Kemudian yang keempat adalah privacy. Yang kelima ada versioning system, di mana versi itu setiap saat apakah di-upgrade atau tidak. Yang terakhir adalah standarisasi keamanan sistem. Oke, yang ketiga ada proses transformation. Jadi proses transformation ini merupakan transformasi dari sejumlah proses pada mobile computing yang meliputi yang pertama ada pengembangan software. Nah, pengembangan software ini merupakan tahap di mana software itu dikembangkan dari awal atau dari nol. Kemudian yang kedua ada produksi hardware-nya seperti apa. Yang ketiga ada perakitan hardware-nya seperti apa. Yang keempat ada pemasaran produk seperti apa. Nah, proses transformation ini tidak lepas dari adanya perputaran alur dan tahapan pada setiap proses.
Oke, yang selanjutnya ada bisnis strategi. Nah, jadi bisnis strategi merupakan sebuah strategi bisnis untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh produsen produk mobile computing agar dapat memasarkan produknya dengan baik dan memenangkan kompetisi dengan kompetitor. Oke, selanjutnya ada analytic and business intelligence. Jadi pada mobile computing juga perlu dipahami seperti apa teknis dan bagaimana penerapan dalam bisnis intelijen di dalamnya. Nah, bisnis intelijen membantu di dalam proses pengambilan keputusan, pemasaran, penjualan, dan distribusi. Teknologi pendukung antara lain adalah data warehouse, data mining, big data, dan machine learning, yang kita kenal dengan AI atau artificial intelligence. Nah, selanjutnya adalah sosial media. Nah, dewasa ini sosial media sangat menggema ya di setiap kalangan, apalagi tentang Facebook, tentang Instagram, dan lain-lain seperti itu. Jadi pemanfaatan mobile computing untuk berbagi data, informasi, dan konten digital dengan cepat, mudah, dan online melalui internet kepada para pengguna komputer di seluruh dunia. Jadi bisa melalui sosial media, teman-teman. Jadi mobile social computing itu memudahkan pengguna untuk menggunakan layanan dan fasilitas dari berbagai sosial media secara cepat tentunya dan mudah melalui perangkat mobile computing yang tentunya terkoneksi dengan jaringan internet. Oke, yang selanjutnya ada change management. Nah, change management ini merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh organisasi terhadap adanya perubahan di dalam organisasi bersangkutan. Jadi change management ini memiliki proses berkelanjutan dan daur hidup yang terdiri atas pengguna atau masyarakat umum, perangkat pembantu, serta proses yang terjadi di dalamnya. Yang terakhir ada enterprise arsitektur. Jadi enterprise arsitektur ini memegang peranan penting di dalam mobile computing. Sebagai arsitektur, enterprise mendukung layanan bisnis. Nah, tujuannya adalah agar produsen mobile computing dapat bersaing dengan kompetitor. Misalnya Agile dan Agile Computing adalah enterprise arsitektur yang umum digunakan dalam hal ini. Oke. Modul selanjutnya ada mobile computing Android. Nah, mobile computing Android ini seperti sejarahnya itu dimulai dari Linux. Ya. Jadi Linux ini dimulai pada tahun 2007, namun mulai masuk ke ranah enterprise pada tahun 2008. Kemudian diambil alih oleh Android. Nah, Android ini mengambil alih di tahun 2008 dari kernel Linux. Dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya, Android dengan cepat merambah industri mobile computing ke para vendor perangkat mobile seperti smartphone, handphone, tablet yang kita gunakan saat ini. Bahkan sangat banyak sekali ya kita menggunakan yang namanya Android. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada 3 unsur utama dalam mobile computing. Nah, yang pertama ada mobile software. Mobile software ini mencakup sebuah operating system dalam mobile computing, yaitu sistem operasi mobile Android dan sistem atau mobile application untuk platform Android. Kemudian yang selanjutnya ada mobile hardware. Nah, mobile hardware ini bisa dikatakan sebagai support system mobile system. Kenapa bisa dikatakan sebagai support system? Karena kalau tidak ada hardware, sejumlah pendukung lainnya tidak akan berfungsi. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada mobile communication. Nah, mobile communication ini adalah proses komunikasi yang terjadi pada mobile computing yang mencangkup protokol jaringan, format data, dan teknologi terkait. Nah, yang terakhir ada faktor pembatas penggunaan mobile computing. Jadi tentunya mobile computing itu ada pembatasnya ya. Apa aja sih faktor-faktor pembatas dalam mobile computing? Oke, yang pertama tentunya bandwidth atau jaringan. Nah, jadi jaringan yang kita kenal dari dulu itu ada yang namanya GPRS. Ya, mungkin teman-teman di sini juga
tahu GPRS, kemudian ada Edge. Nah, kita juga pernah kena Edge dulu. Terus ada H itu saya kurang tahu apa kepanjangannya. Jadi ada H, kemudian ada H+, dan yang sekarang ini ada 4G ya. 3G, kemudian ada 4G. Selanjutnya yang baru-baru terkenal ini adalah 5G, baru dikembangkan. Seperti itu bandwidth jaringan. Nah, selanjutnya ada standarisasi keamanan. Nah, jadi standarisasi keamanan ini juga penting untuk membatas dari mobile computing. Selanjutnya adalah konsumsi sumber daya, energi. Nah, kemudian ada interferensi dengan sinyal, dan interaksi dengan pengguna. Oke. Dan kelebihan dari mobile computing ini, di mana komputer dapat dibawa kemana-mana, mudah terkoneksi dan beragam kemudahan lainnya dalam sebuah genggaman. Artinya handphone kita itu sudah mudah untuk digunakan seperti itu. Ya. Oke, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih untuk Pak Indrawan juga, dan saya aturkan para Mas Santi. Om Santi 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 Om.